Kan kepada Kak Ana pujian penyembahan. Silakan Kak Ana. Oke, shalom teman-teman semua. Saya dimanapun kita berada saat ini, di tempat kita masing-masing, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlepas daripada itu kita mau siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, karena kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, maka sia-sialah kita kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. Mari teman-teman semua kita mau siapkan hati, kita memuji Tuhan. Balik ya, Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga Engkau mengumpulkan kembali dari tempat kami masing-masing, dari daerah kami masing-masing, dengan waktu yang berbeda Tuhan, tapi kami mempunyai kerinduan yang besar untuk berkumpul bersama-sama walaupun melalui Zoom yang ada Tuhan. Tapi kami mau Tuhan untuk sama-sama memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir ya Bapa. Teman-teman kami yang belum bergabung, bahkan yang dalam kesibukan mereka masing-masing, Tuhan mengetahui setiap isi hati mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Setiap jaringan yang ada Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Baik itu kami yang menggunakan HP ataupun laptop, Tuhan Engkau memberkati, sehingga jaringan kami boleh aman, kami boleh fokus untuk menyembah, memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita mau angkat pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Maaf saya tidak pakai musik karena di sini tidak ada yang bisa main musik gitu. Kita angkat pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila kau inginkan sesuatu terjadi. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan sepenuh hati kita mengangkat pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Waktumu yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kaulah yang setia. Kaulah yang peduli Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Nah, teman-teman, yuk siapkan hati teman-teman untuk menyambut firman Tuhan. Kalau memang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita mau. Kehadiran kita bukan sekedar karena kita hadir dengan rutinitas, kita hadir karena sudah setiap minggu kita harus beribadah, tapi kita hadir karena kita punya kerinduan yang lebih untuk terus diingatkan terus dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau kembali lagi merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mungkin sepanjang hari ini kita telah melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kita. Mari kita melepaskan pengampunan, agar firman Tuhan yang kita dengar nanti tidak sia-sia kita dengar, tapi kita mau belum benar-benar untuk mendengarkannya dan menjadi koreksi atas hidup kita masing-masing. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini menjadi kerinduan kita untuk menyambut firman Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Doa firman, seluruh pemberitaan firman saya serahkan kepada kamu. Baik, sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bangga memiliki Engkau, dan Engkau Allah yang sungguh baik, sungguh peduli akan setiap kehidupan. Dan kami malam ini mau bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Bahkan kami akan belajar dari kebenaran Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan, maka dari itu berkati hamba yang akan menyampaikan Tuhan dan juga teman-teman mendengarkan pada malam ini.
supaya firman Tuhan itu menjadi sungguh berkuasa dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan kami dalam langkah hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam. Baik. Shalom, Kak. Yang pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk men-sharingkan sedikit firman Tuhan. Ya, bersyukurnya walaupun tidak pernah jumpa secara langsung, tidak pernah ketemu secara langsung, tapi melalui media sosial ini kita bisa dipertemukan sebagai saudara di dalam Tuhan. Ya, mungkin saya sekali lagi perkenalkan diri, nama saya Musa, saya berasal dari Sintang, Kalimantan Barat, dan sekarang tinggal di Pontianak. Nah, mungkin teman-teman agak, kalau mendengar logat saya ini orang Iban, memang biasanya logatnya agak kental gitu, kalau bahasa Indonesianya agak lain gitu. Karena memang, saya ini orang Dayak gitu. Bersyukur teman-teman punya sahabat orang Dayak ya. Oke, baik. Pada malam ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah disiapkan beberapa waktu lalu dan sudah di-share di grup, yaitu waktu pribadi bersama Tuhan. Ya, saya akan bacakan teks Alkitab untuk kita sebagai dasar kita belajar dari kebenaran firman Tuhan malam ini. Yang pertama diambil dari kitab Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Dan yang kedua nanti di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 31 dan ayatnya ke-45 sampai yang ke-46. Saya akan bacakan bagi kita di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-35 dulu. Berbunyi demikian, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lanjut dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Dan lanjut dalam ayat ke-45 dan 46. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Waktu pribadi dengan Tuhan. Ya. Waktu pribadi bersama Tuhan adalah waktu yang sangat penting dan sangat efektif guna menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan waktu pribadi ini adalah waktu yang sangat berkualitas juga untuk kita. Kenapa? Karena waktu pribadi inilah waktu di mana kita benar-benar bisa mendekatkan diri, bisa merasakan bagaimana kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan waktu pribadi dengan Tuhan adalah bukti bahwa kita memang benar-benar bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dekat dengan Tuhan. Nah, kalau namanya sahabat berarti memang itu benar-benar dekat. Saling curhat antara satu sama lain, saling menceritakan apa yang menjadi pergumulan saudara, misalnya, apa yang menjadi pergumulan saya, itu kalau sahabat. Tetapi kalau hanya sebatas teman, masih banyak rahasia biasanya. Masih banyak yang ditutup-tutupi. Tetapi dalam kita menjalin suatu hubungan pribadi dengan Tuhan, atau kita memberikan waktu khusus kita dengan Tuhan, itu adalah membuktikan bahwa kita benar-benar mau bersahabat dengan Dia, bersahabat dengan Tuhan. Maka hal itu harus menjadi hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai
anak-anak muda. Nah, saya tidak tahu di sini anak-anak mudanya, anak muda yang hamba Tuhan, mahasiswa atau sekarang bersama pelayanan kita kita meluangkan Melissa, tidaklah sorry, sia-sia, saudara, putus-putus Kak. tidaklah sia-sia ya, tidak sia-sia, tidak buang waktu transport, tidak buang untuk kota. Sulit sekali memberikan waktu pribadinya dengan Tuhan. Maka dari itu kita perlu belajar bersama-sama. Bagaimana untuk menetapkan waktu pribadi kita dengan Tuhan? Yaitu dimulai dari inisiatif dulu. Kalau kita lihat dalam Markus pasal yang pertama tadi, dalam ayat yang ke-35, saya akan bacakan ulang. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, apa inisiatifnya Tuhan Yesus? Inisiatifnya Yesus bangun pagi-pagi dan pergi ke suatu tempat untuk berdoa. Nah, kalau anak muda biasanya itu paling sulit bangun pagi. Karena hampir terbalik. Malam tidak tidur, siang baru tidur biasanya kalau anak-anak muda. Nah, tapi mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu ya. Nah, di Tuhan ini suatu hal yang sudah dia sesuatu hal yang memang benar-benar dia ingin lakukan, bukan suatu ide dadakan. Nah, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus di sini. Memberikan waktu pribadi kita dengan Tuhan itu dimulai dari suatu inisiatif kita. Mungkin selama ini kita belum ada inisiatif untuk memberikan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Karena kita merasa cukup ketika kita melayani, sibuk dengan segala pelayanan kita, sibuk dengan pelayanan-pelayanan besar kita merasa cukup bahwa kita ini sudah dekat dengan Tuhan. Kita merasa cukup bahwa kita ini sudah benar-benar sudah benar-benar hidup dalam Tuhan. Hidup sebagai orang percaya. Nah, kita perlu belajar pada malam ini bahwa seorang yang anak Tuhan yang sejati, saya katakan, dia perlu memberikan waktu pribadinya dengan Tuhan. Di sini luar biasa, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan bagi kita. Pagi-pagi benar, dia pergi ke suatu tempat. Untuk berdoa. Nah, berarti memang kita bisa memahami bahwa dari tempat dia tidur, dia bangun pergi ke suatu tempat. Nah, kalau kita mungkin renungan pagi, bangun pagi, nah bisa renungan di tempat tidur. Itu pun terkadang sulit bagi kita. Nah, Tuhan Yesus di sini pergi ke suatu tempat, ada tempat khusus untuk dia berdoa. Nah, itu hal yang pertama, inisiatif. Mungkin kita belum atau masih jarang-jarang memberikan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita memulainya mulai renungan pagi, atau ada memang waktu khusus yang kita berikan untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk kita membuktikan bahwa saya ini adalah sahabat Yesus yang perlu menyampaikan berbagai macam pergumulan keinginan. Maka saya harus memberikan waktu pribadi saya dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama yang perlu kita pelajari bersama-sama.
yaitu dimulai dari inisiatif kita. Seperti Tuhan Yesus, dia berinisiatif bangun pagi-pagi untuk pergi ke suatu tempat. Tujuannya adalah untuk berdoa. Dan yang keduanya adanya ketekunan, ya. Adanya ketekunan, ada kesempatan khusus di tengah-tengah kesibukan kita. Tadi dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-31, saya akan coba bacakan bagi kita. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang-orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Sehingga makan pun, katakan mereka tidak sempat, karena banyak orang-orang yang datang dan pergi, disibukkan oleh segala kegiatan itu. Nah, kalau orang yang memiliki ketekunan, dia mampu memberikan waktu, sekalipun dia sangat sibuk. Sekalipun ada begitu banyak tuntutan pekerjaan atau pelayanan yang harus dia selesaikan. Tapi kalau orang itu memiliki ketekunan, dia tetap akan memberikan waktu khususnya untuk memuliakan nama Tuhan. Baik itu sibuk dalam segala pekerjaannya, sibuk dalam pelayanannya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita lihat, orang sibuk dalam pelayanan dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42, ini bicara mengenai Maria dan Marta. Maria, dia duduk mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi Marta sibuk di dapur, menyediakan segala makanan. Tetapi apa yang terjadi? Siapa yang dipuji oleh Tuhan Yesus di situ? Malah yang duduk mendengar. Malah Marta yang sibuk tidak dipuji waktu itu. Nah, kalau kita di sini lihat orang-orang yang duduknya santai-santai saja, malah kita bilang pemalas. Nah, artinya apa? Memberikan waktu untuk Tuhan. Memberikan waktu untuk mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita itu penting dari segalanya. Penting dari segalanya. Nah, karena itu, bagi kita mungkin yang sibuk karena pelayanan, dengan segala kegiatan kita, jangan lupa juga kita memberikan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Jangan lupa kita memberikan waktu khusus kita dengan Tuhan. Maka dalam ketekunan kita juga perlu menginvestasikan atau menginvestkan waktu pribadi kita dengan Tuhan, supaya itu bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Artinya kita kembangkan, mulai dari ketekunan, mulai dari inisiatif, ketekunan, dan kita investkan supaya itu berkembang. Dan itu menjadi suatu kebiasaan kita. Bukanlah menjadi suatu hal yang sulit lagi. Bukanlah menjadi suatu hal yang sedikit membebani kita. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan, malah kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan menjadi suatu kerinduan kita untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, teman-teman, dulu waktu saya belum sungguh-sungguh percaya, memang terlibat dalam pelayanan, sudah iya, sibuk membantu pelayanan, iya. Tetapi saya tidak pernah memberikan waktu pribadi dengan Tuhan. Tapi ketika saya benar-benar sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengerti betapa pentingnya memberikan waktu pribadi dengan Tuhan, saya terus belajar. Saya terus belajar supaya itu menjadi suatu kebiasaan dan hal itu bukanlah menjadi suatu beban lagi. Nah, puji Tuhan, ketika sudah dipercayakan pelayanan, di sini juga saya dipercayakan untuk bina asrama. Ya memang tuntutannya kalau jadi pembina asrama harus lebih duluan ya bangun dari anak-anak asrama. Harus lebih duluan bisa bangunkan mereka.
dan bisa mengajak mereka, mendidik mereka untuk merenungkan firman Tuhan, renungan pagi. Itu penting sekali. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita dasari dulu semuanya dengan firman. Bertolak dari firman yang memimpin kita kepada firman itu sendiri. Sehingga hidup kita melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan atau menyedihkan hati Tuhan. Nah, itu yang kedua tadi dikatakan. Kita harus tekun. Dan dalam ketekunan itu kita harus tetap menginvestkan bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya itu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Semakin dekat dengan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, ini bagian yang terakhir, yang ketiga, tadi yang pertama adalah inisiatif, dan yang kedua adalah ketekunan, dan yang ketiga adalah komitmen. Yang ketiga adalah komitmen. Apa yang sudah kita mulai, apa yang sudah kita jalani dengan tekun, lakukanlah itu secara terus-menerus di dalam kehidupan kita, seiring perjalanan kehidupan kita. Nah, maka dari itu mari kita, ketika kita sudah memulai menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan, atau ketika kita sudah mulai melayani Tuhan, kita sudah mulai tekun, berdoa, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan tekun, secara terus-menerus, dan tetaplah berkomitmen. Memang saya kalau menyampaikan firman Tuhan sering sekali cara mengenai suatu komitmen. Karena komitmen itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Apa yang dikatakan firman Tuhan bukanlah awal yang dilihat oleh Tuhan, tetapi akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Bukanlah awal yang dipandang oleh Tuhan, entahkah kita itu jahat, entahkah kita itu jadi orang yang sangat baik, entahkah kita menjadi orang yang sangat aktif di dalam melayani Tuhan, tetapi pada akhir hidupnya dia tinggalkan Tuhan, tidak. Maka yang Tuhan lihat adalah akhir. Apakah dia tetap setia kepada Tuhan, apakah dia tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sampai akhir hidupnya. Itu ya dilihat oleh Tuhan. Nah, maka komitmen ini sangat penting bagi kita. Dalam kita menjalin hubungan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Bahkan dalam kita menjalin hubungan kita sehari-hari dengan Tuhan, komitmen itu sangat penting. Nah, komitmen itu akan menguatkan iman kita. Komitmen itu akan meneguhkan iman kita apabila ada peluang dosa. Nah, kalau ada peluang dosa ini sebenarnya orang-orang percaya, anak-anak muda, atau siapapun itu terkadang sulit sekali untuk menghindari. Tetapi kalau tidak ada kesempatan, oke, hidupnya baik-baik saja, hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Tapi ketika ada kesempatan, ini yang terkadang bahaya. Nah, untuk mengatasi itu semua, pentingnya kita memiliki komitmen. Kalau kita punya komitmen, ketika ada peluang dosa, pasti kita bisa menghindari itu semua, menolak itu semua. Maka sekali lagi, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda, pelayan Tuhan, mari kita tetap memiliki komitmen dalam Tuhan. Dalam menjalin suatu hubungan itu semuanya perlu komitmen. Bukan hanya dengan Tuhan sebenarnya. Hubungan berumah tangga, hubungan dalam berpacaran, itu semuanya perlu komitmen. Supaya tidak ada yang saling mengkhianati antara satu sama lain. Nah, jangan sampai kita sebagai orang percaya hilang komitmen kita. Kita menjadi orang pengkhianat Tuhan. Tidak. Melainkan kita harus tetap memiliki komitmen. Jadi, penerapan praktis dalam menjalin waktu pribadi dengan Tuhan. Yang pertama, dalam Matius pasal 6 ayat ke-6 dikatakan bahwa masuklah ke kamar dan tutuplah pintu dan berdoalah, katanya. Nah, dalam menjalin satu hubungan pribadi dengan Tuhan itu memang benar-benar kita memberikan waktu pribadi kita, waktu khusus kita, waktu sendiri kita bersama dengan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, masuklah ke kamar, tutuplah pintu. Artinya berada di tempat yang hening, berada di tempat yang teduh.
dan jauh dari keramaian ataupun kebisingan. Nah, itu yang dilakukan dalam menjalin hubungan, memberikan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Nah, mengapa kita perlu mengadakan waktu pribadi dengan Tuhan? Yang pertama adalah waktu kita meletakkan segala pergumulan kita. Nah, waktu kita meletakkan segala pergumulan kita. Ketika kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah masalah kita yang mungkin berat sekali. Pentingnya kita memberikan waktu pribadi, serahkan tiap pergumulan kita itu kepada ya, kalau kita tanggung sendiri. Maka dari itu kalau orang tidak sungguh percaya, ketika ada persoalan, masalah, bahkan hanya putus cinta pun bisa mengakhiri hidupnya dengan cara apapun itu. Tetapi kita sebagai orang percaya, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah beban hidup yang kita alami, mari kita berikan waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Maka di situ kita akan menemukan suatu jawaban. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waktu kita memuji dan bersyukur atas karyanya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, waktu pribadi kita adalah waktu yang terbaik untuk kita mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Waktu pribadi kita adalah waktu yang terbaik untuk mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, inilah kesempatan yang khusus untuk kita mengungkapkan segala isi hati kita. Mengungkapkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Itulah waktu yang sangat tepat sekali. Kalau di tempat keramaian, di tempat banyak orang, tiba-tiba misalnya kita berdoa sendiri, menyampaikan segala kesah kita sendiri, kan agak lain orang lihat. Nah, makanya waktu pribadi kita ini adalah waktu khusus yang sangat efektif untuk kita mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, waktu bagi Dia berbicara kepada kita, ataupun waktu bagi kita berbicara kepada Tuhan. Apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan? Apa yang ingin kita katakan kepada Tuhan? Waktu pribadi inilah waktu yang sangat tepat. Maka dari itu, mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak muda, kita luangkan waktu khusus kita, waktu sendiri kita bersama dengan Tuhan. Yaitu mulai dari, yang pertama tadi adalah dimulai dari inisiatif kita dulu. Mau memulai memberikan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita sudah memulainya, kita lanjutkan itu dengan ketekunan kita. Tekun secara terus-menerus, walaupun mungkin ada suatu pekerjaan, ada suatu pelayanan yang membuat kita tidak menyempatkan diri. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk tetap memprioritaskan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah bicara mengenai komitmen kita. Setelah kita memulai dengan tekun, mari tetap berkomitmen untuk tetap memberikan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, jangan pernah merasa cukup. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah merasa cukup dengan segala kesibukan dalam pelayanan kita. Kita merasa bahwa hidup kita sudah sangat berkenan di hadapan Tuhan dengan segala pelayanan yang kita lakukan. Tetapi puaslah. Sekali lagi, tetapi puaslah jika kita bisa memberikan waktu khusus kita dengan Tuhan. Karena disitulah bukti bahwa kita sahabatnya yang datang kepada Tuhan. Kalau namanya sahabat, ya pasti datang ke sahabatnya itu. Tapi kalau hanya sebatas teman, mungkin jarang-jarang dia kunjungan. Jarang-jarang dia datang ke rumah teman. Tapi kalau namanya sahabat,
selain dia sering datang ke rumahnya, mengunjungi, pasti segala pergumulan, segala masalah, rahasia apapun itu, semuanya saling menceritakan sama lain. Nah, begitu juga ketika kita sudah menjadi sahabat Yesus, menjadi sahabat Tuhan, kita memberikan waktu pribadi kita dengan Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kita, menyampaikan segala isi hati kita, menyampaikan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Waktu pribadi itulah waktu yang tepat. Maka dari itu, mari sekali lagi, mulailah itu dari inisiatif kita, tekun dan komitmen. Amin. Firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan memberkati kita pada malam ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin di-sharingkan oleh teman-teman atau ingin ditanyakan, boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum bisa dijawab, jadi PR. Oke, thank you untuk kamu saya yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Merimain kita kembali ya teman-teman, kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Aku mau ulas sedikit ya, mungkin ada yang bergabung tadi agak telat. Tadi kita bahas waktu pribadi dengan Tuhan. Pertama ya, kita harus punya inisiatif dalam memberikan waktu pribadi dengan Tuhan. Kemudian harus punya yang namanya ketekunan, akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan menjadi komitmen. Ya, itu yang saya dapat ya, saya tulis di sini. Mungkin teman-teman juga punya catatan. Teman-teman dapat apa nih malam hari ini ya? Jadi kita bukan cuma dengar doang, tapi ada sesuatu yang kita dapat untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman, bagi yang tidak ada halangan boleh nyalain videonya ya, biar kita bisa lihat wajah-wajahnya yang cantik, yang ganteng-ganteng ya. Jangan malu-malu teman-teman. Dan nanti kita akan masuk dalam sesi tanya jawab atau diskusi. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kayaknya malam hari ini banyak yang bergabung ya. Senang banget malam hari ini rame ya teman-teman. Ada teman-teman yang baru pertama kali hadir malam hari ini, boleh perkenalan diri ya, namanya, kemudian kegiatannya, dan siapa yang ngajak malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Tommy dari Sumatera Utara. Halo Tommy, Sumatera Utaranya di mana, bro? Halo, Shalom. Halo, Shalom. Lewat kota Medan, kota kecilnya. Oh, di Medan. Wah, Horas, bro. Ya. Kegiatannya apa, bro? Kerja. Oh, kamu kerja ya. Yang ngajak malam hari ini siapa? Dari grup, Kak. Oh, dari grup ya. Oke, selamat bergabung. Salam kenal ya. Ya. Ada lagi? Kayaknya malu-malu ya. Boleh Kak, saya telat. Oh, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Aku sebut aja, ucap aja ya. Ada Kak Ison. Kak Yonatan, sorry ya saya telat. Sekali lagi saya telat. Ya Satya, nggak apa-apa Satya. Maaf ya, lagi sibuk tadi. Sedikit aja. Kenapa? Biasa. Kenapa Satya? Makanya berisik hujan. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, Thank lanjut. you, bos. Mana Bro Gama sama Parwin dan Bang Ezra? Kok nggak ada? Ada kok, mereka nanti gabung ya. Kita lanjut dulu ya Satya ya. Ada siapa malam hari ini ya? Moga Gracia. Halo Moga Gracia. Selamat bergabung. Boleh perkenalkan diri.
Oke, mungkin jaringan ya di Moga ya, nggak apa-apa, boleh perkenalan diri di chat aja ya. Lanjut ada siapa namanya ini? Ren. Bacanya apa ya? Rin ya. Halo. Oke, belum nyambung juga ya. Ada siapa lagi? Teman-teman bisa bantu aku juga ya. Aku lupa nih. Ada Kak ini Tokendi Purba. Teman-teman nyalain kameranya dong. Kita nggak bisa lihat wajah-wajahnya nih. Halo. Perkenalkan, nama saya Tokendi, saya asal kota Medan, Oh, Horas bro. Ras Bang. Oke, kegiatannya apa nih sehari-hari? Kuliah Bang, Kuliah di mana? Parina Siantar. Oke, siapa yang ngajak malam hari ini? Dapat link di grup Bang. Oh, grup apa tuh? Grup Oh, ada grup komunitasnya juga ya. Nah, luar biasa. Oke, salam kenal bro. Luar biasa ya, banyak teman-teman baru nih, baru kenal semua. Ada yang dari Medan, dari Kalimantan ya. Ini bisa dipanggil, ada Gia juga ya, asal dari Bandung, pekerjaan sekolah. Masuk juga melalui grup, luar biasa. Siapa lagi ya? Ada Ray. Halo Ray. Ray Luran. Halo, Shalom. Perkenalkan nama saya Rika Berlukan. Ya. Nama saya dari mana? Oh, sorry bro, putus-putus bro. Oke, sorry ya. Mungkin bisa kenalan di chat aja ya bro, putus-putus. Salam kenal semuanya. Ada Kak Angeli Veronica. Halo, salam kenal. Boleh perkenalkan diri? Mungkin sinyal kali ya. Masih belum nyambung. Teman-teman ada lagi nggak ya? Bantu aku dong. Ada Anwar Jentana. Halo. Oke, belum kesambung juga kayaknya ya. Teman-teman ada lagi nggak yang belum disebutin namanya? Yang baru bergabung malam hari ini? Kak Agnes orang baru apa orang lama? Iya ya, belum kelihatan ya mukanya. Halo Kak Agnes. Kak Agnes yang mana nih? Soalnya Agnes banyak soalnya. Jangan-jangan apa? Shalom. Halo. Boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya dari Sumatera Utara. Sekarang tepatnya di Medan. Aktivitasnya sekarang kuliah Bang di Polmed. Oh gitu. Diajak siapa nih malam hari ini?
Oke. Selamat bergabung ya Agnes ya di grup kita malam hari ini. Oke teman-teman, ada lagi? Ada lagi nggak ya? Perkenalkan. Ada Almond, Kevindo. Halo. Oke, belum kesambung juga ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti kita bisa kenalan lagi di lain waktu ya. Bisa juga kita kenalan lewat sosial media kita ya. Kita ada sosial media namanya Breakthrough Community di Instagram atau di Facebook ya. Teman-teman yang belum sempat kenalan malam hari ini, kita semua adalah saudara walaupun kita dari mana-mana. Ya, kita saudara di dalam Tuhan ya. Pastinya kita tetap semangat. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, tapi kita jangan lupa bahwa sesibuk-sibuknya kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan ya, sesuai tema kita malam hari ini. Jangan kita sibuk pelayanan ke sana sini, tapi waktu pribadi kita dengan Tuhan malah nggak ada. Kayak gitu ya, yang aku tangkap dari kamu tadi. Oke teman-teman, kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya, silakan. Krik, krik, krik. Kok pada diam sih? Oke, Satya mau nanya? Ya, saya mau tanya, tapi maaf ya telat. Iya, nggak apa-apa Satya. Cuma mau tanya, yang korbannya atas nama Kak Musa tentang temanya waktu pribadi dengan Tuhan, betul kah? Ya, betul. Cuma aku tanya, tapi masalahnya belum ngerti nih. Boleh, aku tanya Kak Musa dulu? Boleh dong. 1 menit aja. Mana Kak Musa? Aku mau lihat orangnya. Itu loh, angkat-angkat tangan dia loh, Satya. Kak Musa? Gimana Kak Musa? Hah? Apa Kak Nathan? Halo? Kedengaran kah? Ya, kedengaran loh, Satya. Kamu nanya apa, Satya? Ini masalahnya tentang waktu pribadi itu dengan Tuhan. Kita tahu itu masalah intimnya. Itu apa sih? Kita mau langsung waktu pribadi Tuhan itu memberikan datang untuk bisa melayani, untuk beribadah, hargai satu sama orang lain. Itu kayak gimana caranya? Dikasih tahu nggak alasannya apa masalahnya gitu? Kasih tahu dong. Tadi udah dikasih tahu loh. Kamu telat sih ya. Iya. Udah, ini dikasih tahu lagi ya sama Kak Musa ya. Dengerin ya. Iya. Kamu ada catatan? Catat kalau perlu. Tadi telat, tadi kan 7:30 mulainya, tapi soalnya telat. Aja. Ya, nggak Cuman apa-apa. aja masalahnya nggak ngerti. Lebih dari biasanya cuma 1 kali aja nggak ngerti. Iya saja, nggak apa-apa ya. Ini Kak Musa bantu jawab ya. Ya. Oke, silakan Kak Musa. Ya. Cuman mau kenalin. Kak Musa, sorry, belum di-unmute. Kak Musa, unmute dulu. Halo? Oh. Halo. Halo, sudah ada suara? Sudah ada suara saya? Dengaran jelas. Oke. Mata berjumpa ya, Kak Musa. Saya ulangi ya. Oke. Waktu pribadi dengan Tuhan itu artinya kita benar-benar memberikan waktu khusus kita, waktu kita sendiri dengan Tuhan. Gitu. Nah, tadi dasarnya di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Karena Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia berinisiatif untuk pergi ke suatu tempat untuk berdoa. Nah, memberikan waktu pribadi dengan Tuhan itu benar-benar
kita memberikan atau meluangkan waktu khusus kita. Jauh dari keramaian, tadi saya sudah jelaskan. Memang kita belajar dari Tuhan Yesus juga, katanya, pergilah, tutuplah pintu dan berdoalah. Masuklah ke kamar dan tutuplah pintu, maksudnya. Dan berdoalah. Artinya memang benar-benar bukan berdua dengan orang lain, bukan bertiga dengan orang lain, tapi memang dia sendiri memberikan waktu pribadinya dengan Tuhan. Itu, Pak. Terima kasih, Mulia. Thank you. Ya, sama-sama. Kamu sudah lama kita berjumpa ya. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat walafiat. Asli daerah mana, Kak? Asli daerah mana, Kak Musa? Daerahnya saya daerah Sintang. Cuman sekarang tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Bolehlah teman-teman. Orang Jawa atau? Saya Dayak. Kakak orang? Oh, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Bukan. Kalimantan Barat saya. Lulusan STH ya? Kamu juga lulusan STH dari STT mana? Saya alumni STT Anjungan. Di Palangkaraya juga? Enggak, ada di Kalimantan Barat. Oh, Satya. Saya juga lulusan Kalimantan Barat. Saya juga alumni daerah Pontianak. Ya, Bro, kita lanjut acara kita malam hari ini. Oh iya. Puji Tuhan, ada teman-teman luar biasa. Ini memang Bro Satya ini semangat banget ya. Nanti kenalannya bisa japri ya, Bro Satya ya. Kita lanjut dulu nih. Terima kasih, Kak. Sorry. Oh, sama-sama Satya. Oke, thank you untuk kamu saya penjelasannya kembali. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Sama-sama. Dan teman-teman jangan malu-malu ya. Kalau mau bertanya silakan aja bertanya, karena kita pertemuannya ya teman-temannya tinggal malam hari ini sama minggu depan. Desember kita akan libur karena persiapan Natal lokal kita dan juga kegiatan lainnya ya. Kita baru bisa ketemu lagi nanti tahun depan. Jadi teman-teman manfaatkan waktu kita ya, tinggal 2 kali lagi ketemu dalam tahun ini di GO ya. Yang mau bertanya silakan. Baik, aku mau bertanya boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Oh iya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Aku Yola Minado. Aku biasa anak Advent. Dan ini pertama kalinya sahabat ini udah BT community ini. Aku udah kayak Bang Yogis ya. Anak BT. Ya nggak apa-apa sih ya, Bo. Kita bahas gini ya. Saya benar-benar bangga. Kita sharing aja ya teman-teman yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, waktu penting untuk Tuhan. Nah, saya pernah ya waktu penting untuk Tuhan itu kayak gimana ya? Bentar lagi kan hari Natal juga. Saya pernah bertemu waktu penting untuk Tuhan itu kan saya pernah sebelumnya saya minta maaf saya urus teman-temanku yang pemuda Advent Jawa Tengah. Kadang gini, saya mau pinjam berdoa bersama. Saya pernah ajak Kak Tommy doa bersama dulu. Angela cerita apa segala macam. Saya berdoa pada Tuhan. Karena kan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, itu kan saya bilang gitu. Nah, saya baca di sini. Sebagai anak Tuhan kan kita harus menyadari bahwa waktu adalah pemilihan Allah yang sangat berharga bagi kita. Nah, penggunaan waktu secara efektif kan yang efisien. Artinya bisa mengerjakan banyak hal dengan cara yang benar dan tidak sia-sia. Waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu yang terbatas dan tidak akan kembali. Ini waktunya sudah singkat. Nah, Allah masuk dengan memberikan waktu kepada kita. Dia mempunyai rencana dengan waktu itu. Karena itu kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kan gini, saya pernah bertemu sama teman-teman saya, anak Advent, ya sebelum aku join itu community, begitu hanya begitu kan setelah sahabat Allah terus aku join gitu. Dan kita memiliki waktu yang paling Tuhan itu kayak gimana.
Allah akan memberikan kepada semua orang waktu yang sama seperti harinya. Tapi ada orang yang dapat menyelesaikan lebih banyak daripada yang lain. Perbedaannya tergantung pada cara mereka mempergunakan waktu mereka. Dan saya mau bertanya sedikit kamu, Musa. Musa, salam kenal dari silakan. saya. Bagaimana caranya mengatur waktu yang baik? Terima kasih. Bagaimana cara mengatur waktu yang baik? Nah, saya masih bicara berdasarkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, untuk memulainya perlu inisiatif. Nah, setelah dimulai, kita lanjutkan dengan ketekunan, dan ketekunan itu terus berjalan sampai kita memiliki komitmen. Nah, dalam kita hidup dengan waktu yang Tuhan sediakan ini, nah kembali saya tanya juga untuk teman-teman, kalau kita memang menganggap bahwa waktu Tuhan itu berharga, berarti selama ini apa yang pernah kita buat untuk Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan itu? Nah, dengan waktu yang Tuhan berikan atau kairos, waktunya Tuhan ini, mari kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur loh anak-anak muda, kita masih muda bisa mengenal Tuhan. Artinya apa? Bersyukurnya apa? Dengan usia kita yang masih muda, masih panjang sekali perjalanan kehidupan kita, masih panjang sekali perjuangan kita, ada begitu banyak kesempatan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat untuk Tuhan, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Banyak sekali kesempatan itu. Dan itu semua yang kita lakukan itu pastinya untuk membangun kerajaan Allah. Ibaratnya gini lah. Misalnya, saya baru percaya kepada Tuhan. Mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan oleh firman-Nya. Artinya saya sudah membangun kerajaan Allah, mungkin mulai dari pondasinya dulu. Nah, seiring perjalanannya waktu, sampailah ke tiangnya dibangun. Misalnya, apa yang saya kerjakan di dunia ini, membangun kerajaan Allah, membangun tiang rumah saya lah, misalnya di sorga. Seiring berjalannya waktu terus-menerus, sampailah ke temboknya dibangun. Nah, kalau tidak memiliki komitmen, itu akan tanggung-tanggung, sayang sekali tempat itu. Nah, maka dari itu, mari kita pergunakan waktu yang Tuhan sediakan, waktu yang Tuhan berikan ini, untuk kita terus membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah. Dengan waktu kita yang masih sangat panjang. Memang sih, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Walaupun kita sehat-sehat walafiat, gagah perkasa, bisa-bisa 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, Tuhan bisa panggil, kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, maka dari itu, kita tetap terus memberikan waktu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kapan waktu yang terbaik itu? Yaitu kita mulai dari inisiatif kita dulu. Mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Setelah inisiatif, kita lanjutkan dengan ketekunan. Dan di dalam ketekunan itu, milikilah komitmen. Itu 3 hal yang sangat penting untuk kita. Oke, mungkin itu saja jawaban singkat. Maaf kalau tidak puas, tapi biarlah ini adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kita untuk bisa menafsirkannya, mengartikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, thank you Kak Musa. Atau mungkin ada tanggapan juga dari teman-teman yang ingin menjelaskan lagi, ada yang paham, atau mungkin ada teman-teman hamba Tuhan juga bisa sharingkan juga gitu. Boleh teman-teman, kalau ada tanggapan lain dipersilakan ya. Ya, supaya bukan hanya dari saya gitu ininya, firman Tuhannya kita dengar malam ini, tapi dari teman-teman yang lainnya, teman-teman yang hamba Tuhan, ataupun teman-teman yang memang aktif baca Alkitab, pasti sudah paham juga. Amin. Ayo guys.
ada yang mau menambahkan? Rosoni, halo. Atau siapa teman-teman yang mau? Halo bro. Shalom. Shalom, bro. Shalom. Ya, shalom. Bagaimana? Gimana, bro? Ada tanggapan lain dari pertanyaan Yoram tadi? Saya boleh sedikit berbagi. Tadi mengenai, mungkin sekilas tadi saya dengar bahwa ada teman kita bertanya waktu yang paling terbaik gitu ya. Begitu ya? Maksudnya waktu yang terbaik itu di waktu yang mana gitu ya. Benar ya? Waktu yang mau sediakan untuk Tuhan gitu ya. Istilahnya untuk Tuhan gitu ya. Kalau dari saya pribadi ya secara pribadi ya, bukan maksudnya bukan atau lebih hubungan seperti yang dikatakan oleh hambanya yang malam hari ini yang menyampaikan bahwa baik dengan Tuhan itu waktu yang pas itu bahwa saat-saat kita sendirian. Karena di saat-saat kita sendirian bukan berarti kita tidak memerlukan orang lain, atau contoh kayak kita beribadah ya, kita beribadah ke gereja atau komsel atau ibadah di komunitas-komunitas tertentu. Nah itu secara organisasi atau secara umum ya, yang kita waktu yang kita berikan buat Tuhan. Tapi waktu yang secara pribadi itu adalah waktu kita sendirian dengan Tuhan. Dan saya pastikan bahwa waktu yang terbaik, maksudnya yang secara pribadi dengan Tuhan itu waktu yang luar biasa, yang berharga, sangat berharga lah istilahnya, yang mungkin tidak bisa kita ulangi, ngalami, maksudnya ngalami itu kebaikan yang kita akan rasakan secara pribadi dengan Tuhan. Karena ya tadi ayat firman Tuhan yang bilang, yang mengenai Markus 6 ayat 31 bahkan disinggung di ada Markus 6 ayat 46 tadi ya bro. Yang Markus 6, 45 dan 46 tadi ya. Iya, betul. Bro. Ya, di situ kan ada judul perikopnya Yesus berjalan di atas air ya. Dan di ayat 46 di situ dia bilang begini, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, kita belajar dari Yesus aja. Yesus setelah dia sudah berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya pada zaman Tuhan lah istilahnya, pada zaman murid-muridnya dengan Yesus, dia masih saja di ayat 26, setelah ia berpisah, itu ada kata ia itu huruf besar, berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Berarti Yesus adalah teladan yang terbaik. Jadi teman-teman, guys, semuanya, kita juga perlu waktu yang terbaik dengan Tuhan, waktu pribadi sendiri dengan Tuhan. Karena saya pastikan kita akan lebih merasakan, maksudnya kita akan lebih merasakan kebaikan atau pertolongan Tuhan itu yang tidak pernah secara logika atau secara manusiawi yang kita akan mengalami bersama dengan Tuhan secara pribadi. Waktu yang terbaik adalah mungkin dengan cara kita membaca firman Tuhan, dengan kita menyanyi lagu-lagu rohani, ataupun kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah mungkin gaya-gaya kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika kita datang dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kembali lagi ke hatinya kita gitu ya. Bicara soal hati, jadi waktu kita sendiri-sendirian, bukan lagi kita didorong sama orang lain, tapi karena ada inisiatif kita. Jadi makanya kalau saya pribadi, karakter sesungguhnya kita itu saat kita sendirian, saat kita ada di kamar, kita mau lagi buat apa, atau kita tidak tahu, kita mungkin baca apa atau nonton apa, kita mau kerjain apa. Karakter kita sesungguhnya yaitu saat kita sendirian, apa yang sedang kita lakukan.
Dan itu harus saya pastikan bahwa waktu yang terbaik dengan Tuhan secara pribadi kita mengalami mujizat dan mujizat pertolongan Tuhan yang akan dahsyat. Ini itu aja bro yang saya dapat pagi. Oke, thank you ya untuk tambahan tanggapannya. Thank you bro, sangat memberkati ya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau berbagi atau mau bertanya? Shalom. Shalom. Permisi Kak, ini tentang anak muda kan? Kan Toro Iya. sebagai anak muda tidak terlepas dari pergaulan bebas kan Kak? Bagaimana sih secara Kristen itu mau menghindari pergaulan bebas itu menuju ke jalan iman Kak? Terima kasih. Oke, thank you Ray pertanyaannya. Teman-teman bisa tanggapi ya. Bagaimana caranya kita bisa menghindari pergaulan buruk? Halo. Masih di mute Kak. Maaf Kak Musa. Masih ya. Halo? Halo. Dari saya, ada suara saya? Ada Kak. Ada. Ya, kalau dari saya men-sharingkan sedikit, firman Tuhan berkata, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nah, tidak bisa dipungkiri di keadaan zaman saat ini, pergaulan itu udah kadang sangat mudah menjerumuskan kita ke dalam pergaulan yang tidak benar. Kita sebagai anak muda Kristen, anak muda yang percaya kepada Tuhan, mudah sekali terseret dengan segala pergaulan-pergaulan itu. Nah, lalu bagaimana kita menjaga supaya kita ini tidak gampang terseret? Ya, tetap kita menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita berdasarkan firman Tuhan, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan supaya ketika kita ada peluang, misalnya peluang dosa, kesempatan dosa. Nah, kalau kita ada firman Tuhan yang berkuasa, yang sudah kita baca, mungkin yang sudah kita dengar, mungkin dari hamba-hamba Tuhan, atau yang sudah kita renungkan dari renungan pribadi kita akan teringat itu, dan itu akan menjadi suatu kekuatan bagi kita supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam dosa itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai bagaimana menjaga diri kita supaya jangan sampai terjerumus ke dalam suatu pergaulan yang tidak benar sebagai orang Kristen. Mungkin ada dari teman-teman semua juga yang mau tambahkan, silakan. Oke guys, ada lagi yang mau menambahkan? Iya, aku nambahin dikit ya. Boleh bro. Ya, thank you kesempatannya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana supaya anak muda menghindari pergaulan bebas. Nah, yang pertama itu kalau menurut pribadiku pertama itu lingkungan. Pastikan lingkungan yang tiap hari kita bergaul itu dengan orang-orang yang terutama orang-orang Kristen, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang setiap hari kehidupannya ada di dalam Kristus. Nah, karena kan firman Tuhan bilang pergaulan buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi yang pertama itu kita harus melihat kita bergaul dengan siapa ini, gitu. Nah, kalau kan firman Tuhan bilang kalau kita bergaul dengan orang pemabok ya kita akan jadi pemabok juga, gitu. Kalau kita bergaul dengan orang baik, kita pasti akan jadi baik, gitu. Nah, lalu yang kedua, kita perlu berdoa, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena jujur kalau misalnya awal kita mau
kita udah terjerumus nih di pergaulan bebas, lalu kita mau kembali ke jalan yang benar, mungkin nggak segampang kita bilang, oh iya saya mau berubah, saya mau bertobat. Enggak, itu butuh proses dan butuh waktu juga. Nah, tetapi yang paling penting itu untuk mau berubah itu kita harus menghindari pergaulan dengan orang-orang yang pergaulan bebas gitu. Lalu kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, karena kita nggak bisa berproses kalau Tuhan tidak bekerja dalam proses tersebut. Tapi kalau kita berproses dan ada campur tangan Tuhan, mungkin waktunya nggak secepatnya yang kita mau, tapi kita yang penting yakin dan percaya bahwa prosesnya Tuhan itu adalah proses yang terbaik. Kadang kita menginginkan, oh ya saya mau ini cepat, tapi waktunya belum pas. Tuhan masih kasih masalah dulu. Nah itu lewat masalah itu kan kita bisa mendapatkannya. Tetapi yang kita lihat itu kita mendapatkannya itu nggak gampang. Tetapi ada sisi baiknya. Memang kita dapat masalah, tapi ada sisi baiknya, itu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Artinya iman kita makin bertumbuh dalam Tuhan. Jadi yang pertama itu hindari pergaulan bebas. Kita bergaul dengan orang-orang yang ya setiap hari mungkin hidup dalam gereja mungkin. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Itu aja sih yang aku mau tambahin. Thank you, bro. Oke, thank you Bro Sipri, tambahannya luar biasa ya. Gimana Ray? Gimana jawabannya, udah bisa dimengerti atau ada lagi yang mau ditanya? Sudah Kak, terima kasih banyak. Ya sama-sama Ray, thank you ya. Oke teman-teman, thank you untuk semua partisipasinya malam hari ini, karena waktu kita juga udah 8.45, jadi sharing kita malam hari ini cukup sampai di sini. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, kita ada grup bisa tanya di situ, atau bisa juga melalui sosial media kita ya, di Instagram atau di Facebook, teman-teman bisa inbox atau DM di situ juga ya. Atau di flyer ada nomor PIC kita nih, berumpama teman-teman bisa WA ke situ juga. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam pengumuman. Nah setelah itu nanti kita akan ada doa, dan sebelum pengumuman ada dulu kata-kata dari Pak Ketua kita nih. Halo Bang Arwin. Halo Bang Arwin. Ya, halo. Halo Bro. Ya, Ya. salam semuanya. Salam. Oke. Sande. Ya, oke semuanya, puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah hadir dan juga yang sudah melayani pada malam hari ini. Terima kasih buat host kita, Bro Yonatan, dan juga tadi WL ya. Maaf saya terlambat. WL-nya siapa tadi, Bro? Kak Ana, Bro. Oh ya, Saudari Ana, terima kasih buat pujiannya, dan juga terlebih hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kak Musa ya, atau Bro Musa, sarjana teologi. Terima kasih Bro buat penyampaian firman-Nya, di mana mengingatkan kita untuk kita memiliki waktu pribadi ya dengan Tuhan. Saya nambah sedikit bahwa ya sekarang terlebih waktu sekarang atau hari-hari ini adalah jahat ya. Jadi bagaimana kita juga harus bisa mengatur waktu kita sebaik mungkin, dan juga terlebih hubungan pribadi kita sama Tuhan ya, untuk secara kerohanian kita, terlebih tadi dibilang untuk membangun kerajaan Allah. Terima kasih, pastinya sangat memberkati, dan ini boleh menjadi kekuatan buat semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan juga terima kasih buat yang baru pertama kali hadir, teman-teman yang baru pertama kali hadir di gathering online kita malam hari ini. Ya, di bulan ini kita tinggal minggu depan, dan nanti kita ketemu di awal tahun depan ya. Tapi kita nanti ada ibadah Natal di bulan depan.
tapi nanti akan disampaikan oleh Pak Wakil Ketua kita, Bro Gamaliel. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat ya, semuanya tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Thank you Bang Arvin, salam sehat juga bro. Oke, kita lanjut ya. Kita mendengarkan pengumuman nih dari Pak Wakil kita ya. Bro Gamaliel, halo bro. Iya, shalom teman-teman semua. Ada beberapa pengumuman yang perlu teman-teman perhatikan bersama. Sebentar ya. Oke, aku share screen ya. Oke, yang pertama, sekali lagi saya mewakili dari pengurus, tadi juga sudah disampaikan ketua, tapi sekali lagi berterima kasih kepada Kamusa ya, Kamusa Sarjana Teologi yang telah membagikan firman Tuhan pada malam hari ini teman-teman ya. Tuhan memberkati dalam segala hal Kamusa ya. Iya, Tuhan memberkati dalam segala hal. Nanti Ya, ntar bisa tahun depan nanti bisa diundang lagi nanti ya. Nanti part 2 nanti di tahun depan 2023. Siap. Oke. Siap. Berikutnya teman-teman yang kedua, teman-teman jangan lupa kita ada sosial media. Teman-teman tinggal menyesuaikan. Teman-teman yang punya Facebook silakan meng-add Facebook kami, teman-teman di Breakthrough Community. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, ini teman-teman ya, logonya dan ada foto sampulnya. Jadi teman-teman biar gak salah nanti pas lihat, pas cek nanti di Facebook ya, biar teman-teman gak salah ya. Yang punya Facebook silakan di-add, nanti kita akan konfirmasi. Berikutnya teman-teman yang punya Instagram, teman-teman bisa follow di @breakthrough community ya, teman-teman bisa digambar ya, jangan sampai salah ya. Teman-teman dan teman-teman yang diberkati malam hari ini melalui firman Tuhan ataupun tanya jawab tadi, teman-teman bisa posting di story kita dan jangan lupa tag ya untuk Instagram kita dan juga pembicara ya. Silakan teman-teman, nanti kita akan repost ulang di story kita. Berikutnya teman-teman kita ada YouTube, recording malam hari ini kita akan tayangkan ulang nanti di @breakthrough community official ya teman-teman. Teman-teman bisa cek situ ada cover rohani, terus ada renungan singkat, terus ada gathering malam hari ini teman-teman kita akan tayangkan ulang ya. Terus teman-teman dan berikutnya ada 2 info lagi. Teman-teman, saya mewakili dari pengurus mengundang teman-teman dengan penuh kasih, teman-teman yang belum tergabung dalam Breakthrough Community, teman-teman bisa men-scan barcode ini teman-teman, silakan langsung di-scan atau bisa di screenshot. Ya, nanti aku juga akan share di grup ya, di chat Zoom, nanti untuk linknya langsung teman-teman ya. Teman-teman bisa mengisi link JPOM dan kami akan nanti follow up teman-teman ya. Silakan boleh scan atau nanti boleh tunggu, nanti akan saya kirim di chat Zoom. Dan terakhir sebentar teman-teman ya. Nah, ini tadi yang disinggung oleh ketua dan forum teman-teman host kita ya. Teman-teman jangan lewatkan nanti Natal kita di Desember teman-teman. Jelas teman-teman ya gambarnya ya, jelas ya. Oke, ya. Nanti ada 10 komunitas teman-teman dan tadi juga kita udah mulai share di grup-grup teman-teman. Teman-teman yang ingin bergabung, teman-teman boleh registrasi linknya ini teman-teman ya. Jelas teman-teman ya, bisa mungkin dipoto kali ya. Teman-teman dipoto ya. Nah, aku besarkan dikit ya, mungkin bisa aku kasih 3 detik lah untuk teman-teman boleh foto ya. Silakan boleh foto dari sekarang. Ya, nanti ada dari pembicara kita Kak Riko ya. Dan juga nanti ada gue star kita yaitu Kak Andi Ambarita teman-teman ya. Nanti akan diselenggarakan oleh 10 komunitas teman-teman ya. Teman-teman boleh dicatat hari Senin 5 Desember 2022 jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Oke ya, cukup teman-teman ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Thank you Bro Gamaliel untuk pengumumannya teman-teman ya. Ada banyak tadi, jangan lupa ya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam doa penutup ya. Saya minta kesediaan dari Kamusa untuk bawa kita dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Dan setelah itu nanti kita akan foto bareng. Thank you, silakan Kamusa. Oke, kita berdoa menutup semua rangkaian ibadah kita pada malam ini.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Allah yang sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang terus kami alami dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan cukupkan dalam setiap kehidupan kami. Dan juga terima kasih kami naikkan kepada Engkau Tuhan untuk persekutuan kami yang boleh terlaksana pada malam ini. Ada begitu banyak hal yang sudah kami seiringkan bersama. Kiranya ini menjadi suatu kekuatan kami dalam melangkah menjalani hari-hari kami Tuhan. Yang kami tidak tahu akan apa yang terjadi di kemudian hari. Tapi biarlah kami sebagai anak Tuhan mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, terus berpegang pada firman Allah dalam menjalani hari-hari kami. Supaya itu menjadi suatu kekuatan kami, keteguhan iman dalam kami melangkah. Maka Tuhan berkati setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan juga hamba berdoa untuk teman-teman yang berada di komunitas ini, biarlah Tuhan memberkati. Ya, khusus mereka yang bekerja, mereka yang melayani, mereka yang sedang dalam pendidikan kuliah, biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, masa depan mereka, tugas tanggung jawab mereka, Tuhan yang memampukan. Bahkan juga hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap masa depan mereka. Karena kami sungguh percaya setiap anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang Tuhan sediakan untuk mereka. Maka Tuhan berkati anak muda yang ada dalam persekutuan malam ini. Dan hamba juga terus berdoa menyerahkan persekutuan komunitas ini ke depannya, biarlah ini menjadi persekutuan yang bermanfaat untuk saling membangun iman satu sama lain, supaya iman anak-anak muda semakin bertumbuh, berkembang, semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Ini doa kami Tuhan, dan kami akan mengakhiri semua rangkaian persekutuan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih karunia Allah, penyertaan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Amin. Makasih Kak Musa. Ya, Teman-teman, sama-sama. Terima kasih juga ketemu sudah kembali percayakan ya. saya Iya. menyampaikan firman Tuhan malam ini. Ya, Shalom. Ya. Shalom. Oke teman-teman, kita akan foto bareng. Silakan multimedia bantu ya. Oke guys. Oke, thank you Kak Musa dan teman-teman semua, bisa open cam supaya kita ambil foto teman-teman semua. Masih belum semua, masih Kak Tommy, Kak Stefanus, Kak Misia, Karen, Kak Ison, bisa open cam. Episan deh Kak Suryani. Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semua. Thank you Kak Musa, thank you teman-teman semua.